Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatihah Azadunuria dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya, pembahasan materi tentang tata cara bersuci, yaitu wudhu dan tayamum dan sholat subuh. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek ibadah dengan dosen pengampu Ustadz Umar Faruk, Magister Filsafat Islam. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikannya. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah lepas dari pergaulan antar sesama dan hubungan dengan Sang Pencipta. Sebagai makhluk yang berakal, sudah selayaknya kita menghadap Tuhannya harus mematuhi rambu-rambu yang digariskan oleh syara. Bahkan ketika bermunajat dengan Sang Khalik pun harus diperhatikan aturan mainnya. Di antaranya adalah dengan melakukan toharo sebagai mediator dalam beribadah kepada Allah. Wudhu disyariatkan bukan hanya ketika kita hendak beribadah, bahkan juga disyariatkan kepada seluruh kondisi. Oleh karena itu, seorang muslim dianjurkan agar selalu dalam kondisi bersuci atau wudhu, sebagaimana yang dahulu yang dilazimi oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mulia. Mereka senantiasa berwudhu baik dalam keadaan senang ataupun susah dan kurang menyenangkan, seperti saat musim hujan dan dingin. Yang kedua, yakni tentang tayamum. Dalam menciptakan segala sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menerangkan dengan rinci mengapa sesuatu tersebut diciptakan. Misalnya, kita sebagai manusia, makhluk yang paling mulia di antara sekian makhluknya, diutus ke dunia sebagai khalifah, pemelihara jagat raya ini. Hal yang demikian tentunya ada hikmah atau rahasia tersendiri di balik penciptaan kita, para manusia. Manusia memasuki ranah syariah. Sebagai contoh lain adalah satu item yang dijadikan alternatif oleh kita sebagai pengganti wudhu yang merupakan syarat sahnya sholat, yakni tayamum. Dalam tayamum ini pun tersimpan suatu hikmah tertentu yang dirasa perlu diketahui oleh kita, agar nantinya dalam pendekatan diri kepadanya tidak terdapat ganjalan yang memungkinkan kita lari dari syariat Islam. Yang ketiga, yakni tentang sholat subuh. Seringkali kita sebagai orang Islam tidak mengetahui kewajiban kita sebagai makhluk yang paling sempurna, yaitu sholat. Atau terkadang tentang kewajiban kita, tapi tidak mengerti terhadap apa yang dilakukan. Selain itu juga bagi kaum fanatis yang tidak menghargai tentang arti khilafiyah dan menganggap yang berbeda itu yang salah. Oleh karena itu, mari kita kaji bersama tentang arti sholat dan cara mengerjakannya, serta beberapa unsur di dalamnya. B, yaitu rumusan masalah. Di sini kita akan mempelajari tentang apa yang ada di dalam makalah saya. Yang pertama yaitu apa pengertian wudhu. Yang kedua, apa hal-hal yang mewajibkan untuk berwudhu. Yang ketiga, apa saja rukun-rukun wudhu. Yang keempat, bagaimana cara berwudhu dengan sempurna. Yang kelima, apa hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang keenam, apa pengertian tayamum. Yang ketujuh, apa syarat diperbolehkannya tayamum. Yang kedelapan, ada berapa rukun tayamum. Yang kesembilan, apa hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang kesepuluh, bagaimana teknis pelaksanaan tayamum. Yang ke-11, apa pengertian sholat subuh. Yang ke-12, kapan waktu sholat subuh dilakukan. Yang ke-13, bagaimana tata cara sholat subuh. Yang ke-15, apa manfaat dan fungsi sholat subuh. Tujuannya saya membuat makalah ini. Yang pertama, 1. Dapat menjelaskan tentang pengertian wudhu. Yang kedua, dapat menjelaskan hal-hal yang mewajibkan wudhu. Yang ketiga, dapat menjelaskan rukun wudhu. Yang keempat, dapat menjelaskan cara berwudhu dengan sempurna. Yang kelima, dapat menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang keenam, dapat menjelaskan pengertian tayamum. Yang ketujuh, dapat menjelaskan hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang kedelapan, dapat menjelaskan tentang teknis pelaksanaan tayamum. Yang kesembilan, dapat menjelaskan pengertian sholat subuh. Yang kesepuluh, dapat menjelaskan waktu sholat subuh. Yang ke-11, dapat menjelaskan tata cara sholat subuh. Yang ke-12, dapat menjelaskan manfaat dan fungsi sholat subuh. Nah, sekarang kita memasuki bab kedua, yaitu pembahasan. Yang pertama kita bahas wudhu dulu. A. Pengertian wudhu.
Ditinjau dari sisi syariat, wudhu adalah suatu bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencuci anggota tubuh tertentu dengan tata cara khusus. B. Hal-hal yang mewajibkan wudhu. 1. Keluarnya segala sesuatu dari salah satu lubang kubur atau dubur selain sperma. Yang kedua, hilang akal disebabkan tidur, gila, mabuk, ayan, atau epilepsi. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dengan tanpa penghalang atau satir. Yang keempat, menyentuh kemaluan atau dubur. Dari hal-hal itu, apabila kalian melakukan salah satu dari hal-hal tersebut, maka wudhu kalian akan batal. Yang C adalah rukun-rukun wudhu. Rukun-rukun wudhu ini harus dilakukan. Apabila tidak dilakukan, maka wudhu kalian tidak akan sah. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki hingga mata kaki. Yang keenam yaitu tertib atau urut. Jika wudhu kalian tidak urut atau mulai dari membasuh wajah dulu tanpa niat, maka wudhu kalian tidak akan sah. Dan apabila kalian misalnya membasuh kaki terlebih dahulu, kaki yang seharusnya ditempatkan di akhir, terus kalian taruh di awal, maka wudhu kalian tidak akan sah. Apabila kalau wudhu kalian itu nyicil atau pagi hari kalian membasuh wajah, terus siang hari kalian mengusap sebagian kepala, maka wudhu kalian tidak akan sah dan harus diulangi pertama kali yaitu niat beserta dengan membasuh wajah. Yang D yaitu tata cara berwudhu dengan sempurna. Kita kan kadang berwudhu itu kurang sempurna, maka di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara berwudhu dengan sempurna dan semoga saya juga bisa menjalankannya. Yang pertama yaitu mempersiapkan air yang banyak kemudian berdiri menghadap kiblat. Yang kedua yaitu membaca bismillah dibarengkan dengan mencuci kedua telapak tangan. Yang ketiga yaitu bersiwak atau menggosok gigi. Yang keempat, berkumur dan melakukan istinsyak. Yang kelima yaitu niat bersamaan membasuh wajah mulai dari bagian atas sampai dengan leher bagian atas. Yang keenam yaitu membasuh kedua tangan kanan dimulai dari jari-jari atau kemudian tangan kiri hingga siku-siku atau sampai lengan bagian atas. Yang ketujuh, mengusap sebagian kepala atau keseluruhannya. Yang kedelapan, membasuh kedua telinga kanan kemudian kiri bagian luar dan dalam. Yang kesembilan yaitu membasuh kaki hingga mata kaki atau sampai kedua betis disertai menyela-nyelai di antara jari-jari kaki dimulai dengan kaki kanan kemudian kiri. Yang ke-10 yaitu berdoa setelah wudhu. Maka jika ke-10 hal tersebut kalian lakukan, maka wudhu kalian insya Allah sempurna. Dan kalau kita melaksanakan sholat, maka kita tidak ragu lagi. Toharo yang kedua yaitu tayamum. A. Pengertian tayamum. Tayamum menurut bahasa berarti menyengaja, dan menurut syarak berarti mengusap debu suci pada wajah dan kedua tangan sebagai pengganti dari wudhu, mandi, atau membasuh anggota wajib dengan syarat-syarat khusus. Yang B yaitu syarat-syarat diperbolehkannya tayamum. Yang pertama yaitu udzur atau berhalangan menggunakan air yang disebabkan karena 3 hal. Jika tidak karena 3 hal, maka tidak boleh untuk melaksanakan tayamum. Yang pertama yaitu tidak menemukan air karena bepergian. Misalnya kalian ke tempat yang di situ tempat itu tandus dan tidak ada air, maka kalian boleh untuk tayamum. Yang kedua, ada dampak negatif ketika menggunakan air seperti penyakitnya tambah parah, tidak punya sembuh dan lain-lain. Jika kalian memiliki penyakit yang disarankan dokter tidak boleh terkena air, maka kalian diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum.
Yang ketiga yaitu ada air minum tapi diperlukan untuk kebutuhan lain yang mendesak, semisal untuk minum. Ada air namun diperlukan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak, yaitu semisal untuk minum. Jika kalian tidak minum, kalian akan mati. Maka disitulah boleh untuk kita melaksanakan tayamum. Terus yang kedua yaitu dilakukan setelah masuk waktu sholat. Maka ketika karena tayamum itu tidak boleh jauh antara jarak tayamum dengan jarak sholat. Maka tayamum itu harus dilakukan pada waktu manjing sholat atau masuk waktu sholat. Itu kalian baru boleh tayamum dan hanya boleh dilakukan sekali sholatan saja. Maka kalian kalau setelah melakukan sholat masih tidak ada air, maka kalian diperbolehkan untuk tayamum. Tapi kalian harus mengulang tayamum lagi, tidak boleh melanjutkan tayamum yang tadi. Dan yang ketiga yaitu dilakukan setelah berusaha mencari air ketika masuk waktu sholat, kecuali bagi yang bertayamum dikarenakan sakit. Kalian kalau tayamum harus berusaha sekuat tenaga untuk mencari air terlebih dahulu, tidak langsung untuk melaksanakan tayamum. Kecuali kalau kalian itu sakit dan tidak bisa kemana-mana. Yang keempat yaitu menggunakan debu kering yang suci dan mensucikan. Biasanya untuk bertayamum kita mencari debu itu di tembok-tembok atau di kaca-kaca, sekiranya debu tersebut menempel di atas, tidak di bawah atau itu bekas dari injakan orang-orang. Yang C yaitu rukun tayamum ada 5. 1. Memindah debu. 2. Niat dengan cara niat agar diperbolehkan menjalankan ibadah yang butuh pada suci dari hadas, bukan hanya dengan niat tayamum saja atau niat menghilangkan hadas. Yang ketiga yaitu mengusap wajah. Yang keempat mengusap kedua tangan berikut kedua siku-sikunya. Yang kelima yaitu tertib atau urut. Hampir sama dengan wudu, yaitu tertib. Harus tertib juga kalau melaksanakan tayamum. Tidak boleh dicicil-cicil atau dibolak-balik. Yang D yaitu hal-hal yang membatalkan tayamum. 1. Melihat atau menduga ada air di luar sholat bagi yang bertayamum beralasan tidak ada air. Yang kedua yaitu murtad atau keluar dari Islam. Yang ketiga yaitu sembuh dari penyakit bagi yang beralasan sakit. Jika sudah sembuh dari penyakitnya, maka tayamum itu batal. Yang terakhir yaitu semua hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi semua hal-hal yang membatalkan tayamum itu sama dengan hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang E yaitu teknis pelaksanaan tayamum. 1. Menghadap kiblat. 2. Bersiwak atau menggosok gigi. Yang ketiga membaca basmalah. Yang keempat melepas cincin. Yang kelima menepukkan kedua telapak tangan dan pada debu dengan merenggangkan jari-jari menurut An-Nawawi atau merapatkan jari-jari menurut Al-Ghazali, disertai niat tayamum yang terus berlangsung sampai mengusap sebagian wajah. Yang keenam yaitu menipiskan debu dengan cara ditiup atau dikibaskan. Yang ketujuh yaitu mengusap kedua telapak tangan pada wajah, mulai dari bagian kanan atas menuju bagian bawah. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga yaitu tentang sholat subuh. Pengertian. Sholat subuh merupakan sholat 2 rakaat yang dilaksanakan saat cahaya putih muncul di ufuk timur sampai matahari belum terbit di sebelah ufuk barat. Yang dimaksud cahaya putih yaitu fajar shadiq. Jumlah rakaat sholat subuh adalah
2 rakaat yang akan diakhiri dengan 1 salam. Namun, pada rakaat kedua salat subuh, umat Islam diwajibkan untuk membaca doa kunut. Doa kunut itu dibaca ketika masuk ke gerakan iktidal. Yang B yaitu waktu salat subuh, dimulai sejak terbitnya fajar shodiq hingga terbitnya matahari. Fajar itu kan ada 2, yang pertama fajar shodiq dan yang kedua fajar kadhib. Fajar kadhib itu adalah fajar yang bohong atau tidak bisa dibuat patokan untuk melaksanakan sholat subuh, karena fajar itu hanya muncul beberapa detik saja. Fajar dalam istilah bahasa Arab bukanlah matahari, sehingga ketika disebutkan terbit fajar, bukanlah terbitnya matahari. Fajar adalah cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk timur yang muncul beberapa saat sebelum matahari terbit. Itu tadi sudah saya jelaskan. Yang C yaitu tata cara salat subuh. 1. Niat, 2. Takbiratul ihram, 3. Membaca iftitah, 4. Membaca al-fatihah, 5. Membaca surat pendek, 6. Membaca ruku, 6. Ruku, 7. Iktidal, 8. Membaca doa kunut untuk rakaat kedua, 9. Sujud, 10. Duduk di antara 2 sujud, 11. Sujud yang kedua, 12. Tasyahud. Di dalam sholat subuh cuma ada tasyahud, yaitu tasyahud akhir. Yang ke-13 atau yang terakhir yaitu salam. Yang D yaitu manfaat dan fungsi sholat subuh. Kita dalam melaksanakan sholat itu ada beberapa manfaat, dan di antara manfaat sholat subuh yaitu pembeda antara yang mukmin dan yang munafik. Kita dalam melaksanakan sholat itu ada perbedaan antara kita itu orang yang beriman atau orang yang munafik. Orang yang munafik itu orang yang mengaku dirinya itu orang Islam, tapi dia itu tidak melaksanakan sholat. Yang kedua yaitu untuk melampangkan rezeki. Karena di pagi hari kita sudah melaksanakan sholat subuh, bangun pagi-pagi, dan insya Allah kita kalau bangun pagi-pagi itu dilapangkan rezeki oleh Allah. Dan yang ketiga mendapatkan perlindungan, penjagaan, dan pemeliharaan. Yang keempat pahala yang besar. Yang kelima dijauhkan dari api neraka. Dan yang keenam subuh adalah kunci kemenangan. Penutup. Bab 3 yaitu penutup. Sekian apa yang saya jelaskan tadi, semoga bermanfaat. Dari apa yang saya jelaskan tadi, di sini kesimpulannya adalah wudhu adalah suatu bentuk peribadatan kepada Allah dengan mencuci anggota tubuh tertentu dengan cara khusus. Rukun-rukun wudhu itu ada 6. 1. Niat, 2. Membasuh wajah, 3. Membasuh kedua tangan hingga siku, 4. Mengusap sebagian kepala, 5. Membasuh kaki hingga mata kaki, 6. Yaitu tertib. Kesimpulan dari tayamum yaitu tayamum adalah menurut bahasa adalah al-qasdu atau menyengaja, dan menurut syara adalah mengusap debu suci pada wajah dan kedua tangan sebagai pengganti dari wudhu. Mandi atau basuhan anggota wajib dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Rukun tayamum itu ada 5. 1. Memindah debu, 2. Niat. Dengan cara niat agar diperbolehkan menjalankan ibadah yang butuh pada suci dari hadas, bukan hanya dengan niat tayamum saja atau niat menghilangkan hadas. 3. Mengusap wajah. 4. Mengusap kedua tangan, berikut kedua siku. Yang kelima yaitu tertib. Dan kesimpulan dari sholat subuh yaitu merupakan sholat 2 rakaat yang dilaksanakan saat cahaya putih muncul, yaitu fajar shodiq, sampai matahari belum terbit di sebelah ufuk barat. Jumlah rakaat sholat subuh yaitu 2 rakaat. Tentunya kalian sudah tahu kan, yang akan diakhiri dengan 1 salam. Namun pada rakaat kedua sholat subuh untuk umat Islam diwajibkan untuk membaca doa kunut, dan itu ada beberapa pendapat, ada beberapa keyakinan, dan itu tidak perlu diperdebatkan lagi karena sesuai kepercayaannya masing-masing. Dan doa kunut itu dibaca ketika masuk ke gerakan iktidal. Tata cara sholat subuh yaitu niat,
takbiratul ihram, membaca iftitah, membaca al-fatihah, membaca surat pendek, ruku, i'tidal, membaca doa qunut untuk rakaat kedua, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, sujud dan tasyahud, dan diakhiri dengan salam. Sekian apa yang saya jelaskan tadi, semoga bermanfaat. Dan makalah ini saya ambil dari makalah pembelajaran di situs web, kumpulan makalah-makalah tentang wudhu, tentang tayamum, dan tentang sholat subuh. Dan yang kedua dari buku panduan praktik ubudiyah Madrasah Hidayatul Mubtadiin Lirboyo, yang ini bukunya. Dan yang ketiga yaitu saya ambil dari kitab Syekh Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, yaitu kitab Fathul Qorib yang tentunya sudah umum untuk kalian yang sudah mondok, karena biasanya di pondok-pondok itu sudah mengkaji kitab tersebut. Dan yang keempat adalah di situs web www.rumahfikih.com atau konsultasi akhir waktu sholat 5 waktu, yaitu saya mencari waktu sholat subuh di situ. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena saya juga sedang belajar dan pertama kali saya membuat video. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.